Best Gaming IM 2025 jatuh kepada SIM-God EG280. Mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi yang memang suka sama gaming ya. Dan nanti coba lihat review panjangnya terkait SIM-God EG280 di video kali ini. So, stay tune. Oke, kita masuk ke kelengkapannya langsung. Ini adalah SIM-God EG280 dan kelengkapannya. Dan ini memang terlihat boxnya ini keren banget ya. Aku juga ada video unboxingnya di shortsku. Teman-teman juga bisa cek langsung di situ. Dan ini adalah dongle saktinya dari SIM-God EG280 dan ini mantep banget. Aku jelasin fitur maksimalnya dari dongle ini di akhir-akhir ya. Ya, yang jelas pertama kita dapat eartipsnya, ada 3 pasang eartips dan 1 pasang eartips yang udah terpasang di IM-nya. Setelah itu kita juga dapat bukunya. Bukunya juga penting dibaca supaya kita tahu fitur-fitur dari IM ini. Jadi jangan sampai kelewatan buat dibaca ya teman-teman ya, jangan sampai kelewatan. Ya, ini adalah casing khas SIM-God ya, seperti SIM-God EW300 juga case-nya kurang lebih seperti ini, mirip banget dan menurut aku cukup premium dan cukup reliable buat bawa-bawa IM-nya teman-teman. Jadi ini kepake banget buat nyimpen-nyimpen IM. Oke, ini adalah IM-nya ya, SIM-God EG280, dia dipolis 1 DD 1 planar. Tenang aja dia tanpa ada besinya, jadi nggak bakal nyetrum. Dan ini kita juga bakal lihat detail dari kabelnya. Kabelnya sendiri menurut aku cukup oke build quality-nya. Bukan yang bagus, tapi oke lah ya. Dan mic-nya ini cukup bagus, ada di sekitaran di leher ya nanti kalau misalnya kita dipasang. Cuman untuk kualitas suaranya teman-teman yang dengar sekarang adalah terekam langsung dari SIM-God EG280. Dan ini juga ada velcro-nya, kabelnya sekitar 1,75 meter. Dan ini juga ada sedikit earhook-nya ya yang terpasang, jadi cukup aman buat dipakai. Lama-lama jadi lebih aman aja di kuping rasanya. Dan untuk fittingnya sendiri menurut aku udah aman banget. Sistem GT280 ini mau dipakai lama-lama juga enak, nggak nyakit di kuping, dan dipakai headband juga enak. Dan ini kabelnya cukup oke lah, mungkin sedikit kusut aja kurang lebih kayak gitu ya. Dan fittingnya aman banget sih menurut aku ya. Karakter suara dari IM ini menurut aku lebih ke karakter balance to warm ya. Dia lebih ke condong main aman aja, kurang lebih dia punya bass yang cukup oke dengan cukup besar menurut aku, impactfulnya dapet ya, aman banget buat dengerin lagu-lagu yang ada bassnya. Untuk vokalnya cukup oke aja, bukan yang istimewa, tapi vokal cowok maupun cewek itu terdengar jelas. Lalu untuk bagian treble-nya dia cukup smooth ya, jadi bukan yang sparkly atau airy banget, bukan, dia lebih tipikal yang smooth kayak gitu. Dan aku paling suka dari IM ini kurang lebih ada di teknikalitasnya, soundstage, separasi, dan imaging-nya itu bagus banget. Jadi kerasa banget kalau ini tuh kerasa luasnya, kiri, kanan, depan, belakang tuh kerasa banget ya. Ini jelas cocok banget buat gaming. Lalu untuk separasi antar instrumen itu kerasa kepisah banget. Ini yang aku suka, detailnya juga oke ya, clarity-nya juga cukup mantep lah ya. Lalu juga untuk imaging-nya juga presisi banget, jadi dari arah manapun itu kedengaran banget. Aku suka teknikalitas yang kayak gini, bahkan di harga sejutaan ini aku juga cukup impress banget dia punya teknikalitas yang seperti ini. Tapi tidak sampai itu aja, karena ada satu hal spesial lain dari IM ini yang nggak ada di IM lain. Contohnya ada di dongle-nya ini beneran sakti bro. Kenapa sih sakti? Aku mau tunjukin, dia tuh ada aplikasi terintegrasinya langsung yang bisa kita atur microphone gain dan lain-lain. Oke, ini adalah aplikasinya. Ya, bisa dilihat di sini ada beberapa pilihan EQ, ada balance, hi-fi, FPS, MOBA dan lain. Cuman aku nggak pakai EQ banyak-banyak ya karena bakal panjang banget kalau aku coba satu-satu. Dan di gaming EQ ini juga setiap game tuh ada EQ-nya. Ada Valorant, Overwatch, dan juga ada PUBG. Tentunya banyak banget ya untuk pilihannya di gamenya ini ya. Lalu di musik preset lebih custom EQ, kita juga bisa custom EQ teman-teman ya. Kita bisa custom EQ semuanya dari ya menurut aku cukup banyak lah, cukup oke lah ya. Ada beberapa band ya, cukup oke lah buat EQ di harga segini. Ini nggak pakai banget, kita bisa EQ sesuai selera kita. Tapi aku review kali ini tetap pakai apa adanya aja, bawaan aja. Dan ini kita juga bisa atur microphone gain dari kecil sampai besarnya, dan ini mantap banget. Jadi ini adalah aplikasi sakti dari dongle mini itu. Tapi memang review kali ini aku nggak otak-atik EQ banyak, jadi aku apa adanya, aku pakai balance default atau defaultnya aja buat impresi suaranya kayak gimana, seperti yang kayak aku bilang tadi. Ya, aku jelasin juga buat gaming, aku nyoba gaming beberapa seperti Valorant, terus juga nyoba PUBG M ya, PUBG Mobile, lalu juga CODM, dan juga MOBA, dan aku ngerasa ini memang mantep banget ya, kita bisa tahu
step musuh dari mana, dan kita juga bisa kerasa depan belakangnya tuh kayak gimana, atas bawahnya juga kerasa. Misal musuh ada di atas di mana-mana tuh kerasa banget. Buat main FPS ini malah salah satu yang juara lah aku bisa bilang ya. Dan juga untuk ininya, untuk main MOBA ya, menurut aku MOBA itu nggak terlalu perlu headset gaming, tapi buat aku di sini juga lebih kerasa imersif. Kita dengar suara skill tuh juga kepisah-pisah. Jadi tahu kapan musuh jurus skin dan lain-lain tuh, jadi ya lebih kerasa aja kayak gitu. Ya aku cukup suka ini buat gaming, editing juga ini mantep banget jelasnya ya. Dan juga untuk FPS jelas aman ya, karena suara tembakan di sini nggak terlalu nusuk. Efek dari treble-nya yang smooth ya, jadi tembakan di sini kerasa lebih aman buat dipakai lama, nggak nusuk-nusuk ke kuping, nggak bikin capek lah kuping kita dengerin suara tembakan-tembakan. Jadi ini aman banget ya. Aku suka banget tuningannya dari si SIMGOT 3280, lebih aman buat gaming-gaming seperti FPS kayak gitu ya. Kelebihan dan kekurangan dari IM ini tuh ya tetap ada beberapa ya, wajar aja, namanya juga produk ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, menurut aku di sini kelebihannya ada pada aplikasinya yang jelas. Ini killer banget ya aplikasinya, dia itu bisa buat apa aja, maksudnya banyak banget fiturnya dalam satu buah dongle aja, dan dia memang terkhususkan dongle ini untuk IM ini. Dan aku justru lebih prefer IM-IM yang punya dongle kayak gini dan udah terintegrasi app-nya ya. Semoga IM-IM lain juga bakal bisa kayak gini ya. Ini benar-benar salah satu inovasi yang menurut aku jadi mantep banget, dan itu terpisah, nggak jadi langsung Type-C, tapi ada dongle dan juga ada 3,5-nya, dan ini lebih praktis dan lebih aman buat semua orang. Bisa aja kayak teman-teman yang ini ya, teman-teman yang suka main di warnet itu juga, atau mainnya di PC itu nggak ada colokan Type-C, jadi bisanya pakai 3,5, itu jadinya lebih aman gitu ya. Dan kabelnya ini 1,75 meter, menurut aku juga menjadi salah satu kelebihannya. Buat teman-teman gaming PC ini bakal sangat suka banget ya. Lalu juga ada fittingnya yang menurut aku nyaman, dan juga ini tidak terbuat dari besi, yang mana kita juga aman dari nyetrum-nyetrum buat PC gaming kayak gitu ya. Lalu untuk mic-nya yang bisa diatur gain-nya, ini juga mantep banget, suaranya juga oke, proper lah ya menurut aku. Build quality juga aman, dan juga aku bisa bilang teknikalitasnya bagus di kelasnya, menurut aku juga kelebihan. Tuningannya ini juga aman buat pemula, cocok buat blind buy. Dan untuk kekurangannya, dia lebih ke ini, kabelnya build quality-nya menurut aku kurang oke, dan kabelnya juga terlalu panjang, ini juga bisa bikin jadi masalah bagi beberapa orang. Dan aku juga prefer sedikit kalau misalnya mic-nya pakai boom mic gitu ya, overall kayak gitu. Dan juga yang jelas ini bukan untuk treble head ya, teman-teman yang treble head mungkin dengan karakter suara kayak yang balance defaultnya ini ngerasa kayak kurang lepas gitu ya treble-nya ya, jadi kurang airy mungkin ya. Mungkin teman-teman yang suka treble yang cerah setas atau lain-lain juga bisa nge-EQ sendiri, tapi menurut aku masih kurang lah ya. Buat teman-teman yang pecinta treble mungkin bisa cari yang lain. Tapi buat teman-teman yang suka editing, gaming, nonton film, dengerin musik santai, ini udah paket komplit menurut aku ya, si SIMGOT EG280 ini. Jadi aku bisa rekomen, ini adalah salah satu IM terbaik di harganya. SIMGOT EG280 buat gaming, all-rounder ya, dan juga musik dan juga nonton film, ini salah satu yang paling oke buat itu. Ya, yang jelas aku rekomen banget ya SIMGOT 380, dan sekian videonya buat teman-teman biar aku bisa nge-review banyak game lagi dan lebih asik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. See you di next video.